Setelah berhasil melarikan diri dari penghalang spiritual, Xiaoyan pun bergegas melesat ke pedalaman hutan. Di tengah perjalanan, Xiaoyan kembali bertemu dengan Cao Ying beserta Song Qing dan akhirnya mereka pun kembali membentuk kelompok. Sang Master Douzun yang melihat penghalang spiritual berhasil dihancurkan pun cukup terkejut dan segera memerintahkan para bawahannya untuk mengejar kelompok Xiaoyan secepatnya. Selusin pasukan hitam pun seketika melesat dengan kecepatan penuh ketika perintah ini terdengar. Di saat yang bersamaan, sosok Douzun itu pun perlahan menghilang ke dalam ruang kosong sembari bergumam, "Aku ingin tahu seberapa lama kalian bisa melarikan diri." Sementara itu di tempat lain, kelompok Xiaoyan tampak terus meningkatkan kecepatan mereka. Jika mereka benar-benar ingin lolos dari kejaran Master Douzun, maka satu-satunya pilihan adalah membawanya pergi ke sarang penguasa gunung ini. Namun di tengah perjalanan, sebuah retakan dimensi tiba-tiba saja terbuka dan membuat kelompok Xiaoyan terpaksa menghentikan pergerakan mereka. Sesaat kemudian, Sang Douzun misterius pun akhirnya kembali muncul sembari mengatakan, "Kecepatanmu memang layak untuk diakui. Namun sayang itu masih belum cukup jika ingin melepaskan diri dari yang mulia ini." Kilatan dingin pun seketika melintas di mata Xiaoyan. Menghadapi Master Douzun memang sangatlah merepotkan. Karena tidak ingin kejadian serupa terulang kembali, Douzun itu pun benar-benar tak memberikan waktu bagi Xiaoyan untuk bernafas dan langsung menyerang mereka dengan cakaran maut. Setelah pertukaran sebelumnya, Xiaoyan jelas mengerti perbedaan kekuatan di antara mereka. Oleh sebab itu, dia segera memerintahkan Cao Ying dan juga Song Qing untuk berpencar dan menghindar sebisa mungkin. Namun pada saat ini target Douzun tersebut sepertinya bukanlah Xiaoyan melainkan Cao Ying. Dalam sekejap ruang di sekitar Cao Ying pun tampak memadat. Tekanan yang dia terima sangatlah kuat hingga membuatnya tak mampu melawan. Xiaoyan yang melihat Cao Ying berada dalam bahaya pun tak bisa meninggalkannya begitu saja dan akhirnya melesatkan boneka siluman sebagai bala bantuan. Begitu serangan tersebut berhasil diblokir, Xiaoyan pun buru-buru berteriak dan memerintahkan Cao Ying agar bergegas pergi. Sambil bergerak ke arah hutan, Cao Ying pun memberikan senyum hangat kepada Xiaoyan sebagai bentuk terima kasihnya. Tentu saja Xiaoyan juga tidak berlama-lama. Dalam hitungan detik, dia pun segera menarik kembali boneka siluman dan langsung mengaktifkan gerakan 3000 petir hingga batas maksimal. Tindakan Xiaoyan ini secara alami membuat amarah Douzun tersebut memuncak. Tanpa basa-basi, dia pun segera menerjang menelusuri seluruh pegunungan dan tentu saja targetnya kali ini terkunci ke arah Xiaoyan. Xiaoyan yang menyadari pihak lawan mengejarnya dengan kecepatan kilat pun sontak melancarkan serangan jarak jauh sembari berteriak, "Bajingan, jika kau terus memaksaku sejauh itu, aku pasti akan membuatmu membayar harga yang sangat mahal bahkan jika aku harus terluka parah sekalipun." Sebagai petarung sejati, Xiaoyan tentu tidak akan menyerah begitu saja meski kekuatan lawan berada jauh di atasnya. Sesampainya di tempat terbuka, Xiaoyan pun akhirnya berhenti. Sang Master Douzun pun tertawa puas begitu melihat Xiaoyan tidak lagi melarikan diri dan berkata, "Secerdas apapun mangsa, dia tetap tidak akan lepas dari tangan sang pemburu. Xiaoyan, kali ini aku pasti akan merebut api surgawi di dalam tubuhmu." Sebuah pikiran pun tiba-tiba saja melintas di hati Xiaoyan ketika mendengar kata-kata ini. Tatapannya segera menyapu Douzun misterius di langit dan akhirnya menyadari bahwa sosok itu ternyata adalah Old Mugu dari Aula Jiwa. Tidak disangka dia benar-benar berhasil mengelabui 3 tetua agung menerapil dan ikut serta dalam kompetisi ini. Old Mugu yang melihat Xiaoyan sudah mengetahui identitasnya pun hanya tersenyum puas dan tak menyangkal sedikit pun. Sesaat kemudian dia lantas menunjukkan wajah aslinya sembari mengatakan, "Kali ini aku tidak akan menahan diri. Pertama-tama aku akan membunuhmu dan mengambil jiwamu. Setelah itu aku akan menggunakan metode khusus dan memaksamu agar menyerahkan teknik mantra api." Setelah mengatakan itu, energi biru tua pun sekali lagi melonjak dari tubuh Old Mugu dan kembali membentuk sebuah cakar raksasa. Meski Xiaoyan sudah berusaha untuk menghindar, namun serangan dari seorang Master Douzun benar-benar sangat sulit untuk dihindari. Dalam keadaan terdesak itu, Xiaoyan pun buru-buru membentuk segel tangan dengan kecepatan tinggi dan bergegas mengaktifkan 3 perubahan api misterius secara beruntun hingga bentuk ketiga. Setelah perubahan terakhir diaktifkan, kekuatan Xiaoyan benar-benar meroket sama seperti ketika menghadapi lembah sungai es sebelumnya. Meskipun masih ada celah dengan seorang Douzun, namun perbedaan di antara mereka kini tidak begitu jauh. Sesaat kemudian, Xiaoyan pun lantas melepaskan tangan api dan berhasil memblokir cakaran maut dari Old Mugu. Tentu saja pertarungan tidak berhenti sampai di sini. Jual beli serangan pun terus berlanjut tiada henti dan memaksa Xiaoyan untuk mengerahkan seluruh kemampuannya. Akan tetapi sejauh ini Xiaoyan sama sekali belum berhasil mendaratkan satupun serangan pada Old Mugu. Sebaliknya dia justru perlahan mulai terdesak dan semakin kesulitan untuk menutup celah di antara mereka. Namun tepat ketika Xiaoyan berada dalam keadaan kritis,
Sosok kekar yang tidak lain adalah Xiongzhan, sang penguasa gunung pun tiba-tiba muncul di hadapannya layaknya sebuah benteng yang kokoh. Sambil tertawa keras dia lantas berkata, "Membunuh secara terbuka di wilayahku, bukankah itu sama saja dengan tidak memberikanku wajah?" Setelah mengucapkan hal itu, Xiongzhan pun seketika mengepalkan tinjunya dan menghancurkan cakar raksasa yang dilesatkan oleh Old Mugu. Perubahan mendadak ini secara alami membuat Old Mugu berteriak marah karena ada yang sudah berani ikut campur dalam urusan pribadinya. Selang beberapa waktu, suara gadis kecil pun tiba-tiba saja terdengar yang mengatakan, "Orang tua, aku tidak akan peduli jika kau ingin membunuh yang lainnya. Namun kau tidak akan diperbolehkan untuk membunuh Xiaoyan." Xiaoyan pun seketika tertegun, dia jelas sangat familiar dan paham bahwa pemilik suara tersebut adalah Xian. Di sisi lain, Old Mugu juga cukup terkejut ketika mendengar suara ini. Pandangannya pun segera menyapu ke arah pepohonan. Terlihat di sana ada seorang gadis kecil yang tengah bersantai sambil mengayunkan kedua kakinya. Hal yang paling mengejutkan bagi Old Mugu adalah latar belakang gadis tersebut. Mengingat alam pil hanya bisa dimasuki oleh para alkemis, sedangkan gadis ini jelas bukanlah salah satu dari mereka. Lantas bagaimana bisa dia masuk ke dalam alam pil ini? Xian pun mengabaikan tatapan Old Mugu itu dan bergegas menghampiri Xiaoyan dengan penuh senyuman. Tentu saja Xiaoyan masih keheranan dan bertanya-tanya bagaimana bisa Xian berada di tempat ini. Sambil tertawa kecil, Xian pun memberitahu bahwa dia telah melarikan diri. Karena dia tahu Xiaoyan akan berpartisipasi dalam pil gathering, oleh sebab itulah dia datang ke tempat ini lebih dulu untuk menunggunya. Selama berpisah, Xian mengatakan bahwa dia tidak lagi memiliki cemilan yang enak dan hanya diberikan bahan obat yang menjijikan. Mendengar penjelasan ini, Xiaoyan pun tampak memahami sesuatu dan bertanya, apakah yang dimaksud Xian itu adalah anggota sukunya. Xian pun sontak mengangguk dan membenarkan hal itu. Jika anggota suku sampai tahu dia melarikan diri, mereka pasti akan sangat marah dan langsung membawanya kembali. Di tengah pembicaraan itu, Xiongzhan pun tiba-tiba bersuara dan berkata ke arah Xian, "Nona muda, apakah kau sudah selesai mengobrol? Orang ini bukanlah sosok yang mudah untuk dihadapi. Jika bukan karena daya tahanku, kemungkinan akan sangat sulit untuk mengalahkannya." Xian pun perlahan tersenyum sinis dan menunjuk ke arah Old Mugu sembari memberikan instruksi, "Pergilah dan hajarlah dia. Setelah kau berhasil menghabisinya, maka tugasmu akan dianggap hampir selesai." Xiaoyan yang sangat penasaran pun segera bertanya siapakah sosok kekar yang membantunya ini. Xian pun memberitahu bahwa dia adalah Xiongzhan, penguasa dari pegunungan 10.000 obat, dan semua ramuan terbaik di tempat ini sepenuhnya dikelola olehnya. Xiaoyan pun sedikit terkejut. Xiongzhan ini seharusnya adalah magical beast terkuat yang disebutkan Song King sebelumnya. Sementara itu di bagian lain ekspresi Mugu tampak jauh lebih suram. Meskipun kekuatan Xiongzhan berada di bawahnya, tetapi daya bertarungnya sangatlah mengejutkan. Sesaat kemudian dia lalu mengatakan, "Aku sama sekali tak ada niatan untuk menerobos masuk ke wilayahmu. Namun pemuda ini adalah target yang harus kutangkap. Oleh sebab itu, aku harap kau tidak ikut campur lebih jauh lagi." Xiongzhan pun tak menghiraukan ucapan tersebut. Setelah mendengar perintah dari Xian, tentu saja dia akan melindungi Xiaoyan sampai akhir. Dikarenakan tawarannya ditolak, Old Mugu pun sangat murka dan akhirnya pertempuran sengit pun dimulai. Cakaran maut Old Mugu dan juga tinju emas Xiongzhan pun saling bertabrakan satu sama lain. Benturan yang dihasilkan dari serangan Master Daozun benar-benar sangat dahsyat dan menimbulkan kerusakan besar. Meskipun Xiongzhan belum lama ini menerobos ke ranah Daozun, namun kemampuan bertarungnya tidak kalah jauh jika dibandingkan dengan Old Mugu. Niat membunuh yang sangat kuat pun seketika melintas di mata Old Mugu. Tingkat kesulitan dalam menghadapi Xiongzhan benar-benar telah melebihi ekspektasinya. Karena tak ingin mengulur waktu lagi, Old Mugu pun lantas membentuk beberapa segel tangan dan mengaktifkan sebuah teknik bernama lengan api iblis. Dalam sekejap, api biru tua pun meletus hebat dari dalam tubuhnya dan segera melonjak ke dalam cakar raksasa yang dia ciptakan. Setelah penggabungan itu, tekanan yang terpancar dari cakar tersebut benar-benar meningkat pesat dan memberikan rasa takut di hati semua orang termasuk Xiongzhan. Di bawah perintah Old Mugu, tangan api tersebut pun akhirnya melesat ke arah Xiongzhan layaknya sebuah meteorit. Xiongzhan pun sontak mengeluarkan raungan ganas ke langit, dan dalam sekejap tubuhnya pun membengkak dan sebuah doki kuning tua pun melonjak layaknya air banjir. Pada saat ini, Xiongzhan sepertinya telah menggunakan seluruh kekuatan gunung untuk melepaskan serangan terkuatnya. Sesaat kemudian tangan api pun akhirnya turun dan bertabrakan dengan tinju besar Xiongzhan. Benturan keras yang terjadi secara alami menyebabkan seluruh pegunungan ikut terguncang. Gelombang energi yang menyebar benar-benar telah meratakan setengah dari hutan di gunung hingga menyebabkan sebuah lubang besar berukuran lebih dari 1000 kaki.
Setelah debu yang tercipta menghilang, Old Mugu pun terlihat masih tergantung di langit, sedangkan Xiongzhan masih belum menunjukkan keberadaannya. Sesaat kemudian, sebuah raungan yang menggetarkan gunung pun tiba-tiba terdengar. Setelah itu, seekor beruang raksasa berukuran 100 kaki dengan 8 garis perak di dadanya pun melesat keluar dari bekas ledakan. Xiaoyan pun cukup terkejut setelah mengetahui bahwa sosok asli Xiongzhan ternyata adalah Magical Beast beruang naga kuno. Hewan buas jenis ini sangatlah langka karena dianggap sebagai binatang unik dari zaman kuno. Selain itu, tubuhnya juga memiliki darah naga dan menyimpan kekuatan yang sangat menakutkan. Berdasarkan catatan dalam sejarah dikatakan bahwa ketika beruang ini memiliki 9 garis perak, maka garis keturunan naga di dalam tubuhnya akan benar-benar terbangun. Pada saat itu beruang naga akan bertransformasi. Dan jika berhasil maka dia akan berkembang menjadi seekor beruang naga tertinggi yang mampu menghancurkan gunung hanya dengan lambaian tangannya saja. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away.